Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya banyak yang bertanya, mending beli Samsung A03 atau Vivo Y15s? Karena keduanya dijual dengan harga yang cuman beda sedikit. Vivo Y15s dijual dengan harga 1,9 juta, sedangkan Samsung A03 dijual dengan harga 1,8 juta. Jadi cuman beda 100 ribuan aja. Tapi nggak usah khawatir, karena di video kali ini kita akan bahas lengkap. Kira-kira di antara kedua HP ini mana yang lebih unggul, serta lebih worth it untuk dibeli. Apakah Vivo Y15s atau Samsung A03? Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Untuk urusan desain atau tampilan, baliknya sih tergantung selera masing-masing saja sebenarnya. Tapi yang jelas, kedua HP ini sudah memiliki desain yang cakep di kelas harganya. Untuk tampilan bagian belakang, di kedua HP ini cuma ada framing kamera kotak dan logo masing-masing produk. Lalu untuk covernya, kedua HP ini sama, memiliki finishing cover yang doff dan bertekstur. Jadi nggak licin saat dipegang dan nggak gampang kotor. Dan untuk feel saat digenggam, keduanya juga sudah berasa nyaman, karena memiliki dimensi bodi yang tidak terlalu tebal dan berat. Untuk port chargernya, baik Samsung atau Vivo ternyata juga sama, masih menggunakan port micro USB. Di sini yang bikin beda, untuk Vivo Y15s sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari atau fingerprint. Sedangkan untuk Samsung A03 belum dilengkapi dengan sensor sidik jari. Jadi nilai plus buat Vivo Y15s. Lalu untuk tampak depan atau layar, kedua HP ini juga sama. Masih menggunakan konsep layar water drop screen, panel layar IPS LCD, dan resolusi yang juga sama, masih SD+, 720x1600 pixel. Untuk ukuran layarnya juga cuman beda tipis. Samsung A03 memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch, sedangkan Vivo Y15s memiliki ukuran layar sebesar 6,51 inch. Kalau untuk kontras dan warna yang dihasilkan, layar dari kedua HP ini sudah cukup baik menurut saya. Gambar masih terlihat tajam dengan saturasi warna yang bisa dibilang masih cukup berani. Digunakan buat kebutuhan nonton atau main game, warnanya juga masih enak dan berasa nyaman di mata. Untuk respons sentuh layarnya juga sudah sangat responsif. Dan dari keseluruhan desain yang ada, ternyata yang bikin beda hanya satu hal, yaitu sensor sidik jari. Di Vivo Y15s sudah ada, sedangkan di Samsung A03 belum ada. Selebihnya semua masih mirip-mirip. Geser ke bagian spesifikasi, di sini Samsung A03 dibekali dengan kapasitas RAM sebesar 4GB dan internal memorinya 64GB. Sedangkan untuk Vivo Y15s hanya 3/32GB saja. Jadi sudah jelas di sini siapa yang lebih unggul. Lalu untuk chipsetnya, Samsung A03 menggunakan chipset lebih terbaru, yaitu UniSoC T606 octa-core 12 nanometer dengan GPU support Mali G57. Dan untuk kapasitas baterainya sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya hanya 7,8 watt saja. Sedangkan untuk Vivo Y15s di sini menggunakan chipset lebih jadul, MediaTek Helio P35 octa-core 12 nanometer dengan GPU support PowerVR GE8320. Untuk kapasitas baterainya sama dengan Samsung, yaitu sebesar 5000 mAh. Bedanya Vivo Y15s dibekali dengan kecepatan isi daya hingga 10 watt, sedangkan Samsung A03 hanya 7,8 watt saja. Jadi saat isi daya di Samsung butuh waktu yang sedikit lebih lama. Lanjut untuk urusan persensoran, di kedua HP ini ternyata cukup berbeda. Karena untuk Vivo Y15s sudah memiliki sensor yang lengkap, hampir semua ada. Sedangkan di Samsung A03 banyak sensor yang absen. Sensor penting seperti magnet dan giroskop belum ada. Alhasil, Samsung A03 tidak bisa digunakan sebagai kompas atau hanya sekedar untuk mencari arah kiblat. Sedangkan untuk Vivo Y15s sudah bisa keduanya. Jadi kamu harus perhatikan poin ini, karena urusan sensor merupakan poin yang sangat penting dari sebuah smartphone. Lalu untuk urusan UI atau operating system, di sini Samsung A03 berjalan di Android 11, basis One UI Core 3.1. Sedangkan untuk Vivo Y15s berjalan di Android 11 basis PhantomOS 11.1. Kalau untuk urusan user interface, jujur nggak banyak komplain di sini. Karena kedua HP ini sudah memiliki tampilan UI yang cukup stabil, simpel dan sangat mudah dipahami. Walaupun terkadang sedikit low respon tentu ada, tapi masih cukup wajar menurut saya. Di sini yang sangat disayangkan, untuk Vivo Y15s banyak fitur yang tidak ada, seperti fitur Smart Split, screenshot 3 jari, dan lain-lain. Sedangkan di Samsung A03, fitur yang ditawarkan lebih banyak.
Lalu untuk performa gamingnya, kedua HP ini saya coba buat main PUBG Mobile. Tapi ternyata settingan grafik yang dihasilkan cukup berbeda. Untuk Samsung A03 mampu menghasilkan settingan grafik hingga Smooth High, Balance High, dan mentok sampai SD High. Sedangkan untuk Vivo Y15s menghasilkan settingan grafik yang lebih rendah, hanya Smooth Medium dan mentok di Balance Medium saja. Untuk performa gamingnya, dari apa yang saya rasakan jujur lebih enak dan lancar di Samsung A03 dibanding Vivo Y15s. Tapi yang sangat disayangkan, di Samsung A03 belum dilengkapi dengan sensor giroskop. Jadi butuh waktu untuk penyesuaian. Lalu untuk frame drop atau delay sih tentu masih ada di kedua HP ini. Tapi untuk Samsung A03 berasa lebih stabil dan lebih playable menurut saya. Ini dikarenakan chipset Uni-SoC di Samsung A03 lebih powerful dibanding chipset MediaTek yang ada di Vivo Y15s. Lalu saya coba tes buat main game yang lebih ringan seperti Mobile Legends, ternyata juga sama. Settingan grafik yang dihasilkan juga berbeda. Untuk Samsung A03 bisa sampai settingan grafik Ultra, sedangkan Vivo Y15s hanya mentok di settingan grafik High saja. Untuk performanya, kalau untuk tipikal game seperti ini, kedua HP ini sudah sama-sama nyaman. Tapi tidak bisa dipungkiri, kalau Samsung A03 berasa sedikit lebih playable dibanding Vivo Y15s. Pokoknya untuk urusan spesifikasi dan performa, jujur saya lebih memilih Samsung A03 dibanding Vivo Y15s. Karena kapasitas RAM-ROM yang lebih besar, chipset lebih powerful, dan GPU yang juga lebih optimal. Yang jadi catatan hanya sensornya saja yang minim. Sedangkan untuk Vivo Y15s menurut saya hanya unggul dari segi sensor saja yang lebih lengkap. Selebihnya masih kalah dari Samsung A03. Dan untuk poin yang terakhir, di sini kita akan bandingkan dari sektor kameranya. Di sini Samsung A03 dibekali dengan dua lensa kamera belakang, yaitu ada 48 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 5 megapiksel. Sedangkan untuk Vivo Y15s juga dibekali dengan dua lensa, yaitu ada 13 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sedikit lebih besar dari Samsung, yaitu 8 megapiksel. Di sini untuk urusan megapiksel kamera, ternyata kedua HP ini memiliki kelebihan masing-masing. Samsung A03 unggul dari megapiksel kamera utama yang lebih besar, 48 megapiksel. Sedangkan untuk Vivo Y15s unggul dari kamera selfie yang sedikit lebih besar, 8 megapiksel. Lalu untuk urusan fitur kamera yang ditawarkan tidak terlalu banyak perbedaan. Dan yang jelas untuk perekaman videonya di kedua HP ini belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Untuk hasil kameranya menurut saya lebih bagus di Vivo Y15s dibanding Samsung A03. Karena gambar yang dihasilkan Vivo memiliki saturasi warna yang lebih berani dan tegas. Untuk tingkat ketajaman gambarnya juga lebih oke. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Vivo memiliki bukaan lensa yang lebih besar, f2.2. Sedangkan Samsung A03 hanya f1.8. Lalu kalau untuk kamera selfie-nya jangan ditanya. Sudah pasti lebih bagus di Vivo, karena memiliki saturasi warna yang lebih oke. Dan untuk megapikselnya juga lebih besar, 8 megapiksel. Sedangkan untuk Samsung A03 hanya 5 megapiksel. Di sini untuk Samsung A03 memang memiliki nominal megapiksel yang lebih besar, 48 megapiksel. Tapi untuk foto yang dihasilkan malah terlihat biasa saja. Ini dikarenakan kamera 48 megapiksel di Samsung bukan buat foto jadi bagus, tapi lebih ke resolusi atau ukuran foto yang lebih besar. Jadi saat dicetak tidak terlalu pecah. Tapi yang jelas untuk kamera belakang menurut saya Samsung A03 masih bisa diandalkan. Asal kita jepret fotonya di kondisi cahaya yang cukup. Kalau untuk kamera selfie-nya, menurut saya HP ini kurang cocok buat kamu yang doyan selfie. Karena kualitas gambar yang dihasilkan tergolong standar aja. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk kesimpulannya, kalau kamu butuh banget sensor yang lengkap, hasil jepretan kamera lebih oke, dan sensor sidik jari, maka mau tidak mau pilihannya ada di Vivo Y15s. Tapi kalau kamu mau yang lebih menang banyak, Samsung A03 tetap jadi pilihannya. Karena selain harga yang lebih murah, Samsung A03 juga memiliki kapasitas RAM-ROM yang lebih besar. Jadi sangat bisa diandalkan untuk penggunaan jangka panjang karena tidak cepat penuh. Selain itu, Samsung A03 juga dibekali dengan chipset dan GPU yang lebih powerful, performa gaming lebih playable, dan kamera utama yang lebih besar. Tapi yang jelas semua itu tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa dan selera kamu yang mana. Karena setiap produk punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel Sesuai Harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.